Seorang mantan dokter yang ditakuti para gangster. Dokter yang telah merasa kehilangan adik laki-lakinya. Ia pun ingin balas dendam kepada siapa saja yang membunuhnya. Jadi sebelum mendengarkan kisahnya, sediakan secangkir kopi dan gorengan hangat. Kali ini aku akan menemani santai kalian. Bermula sebuah mobil tahanan yang sedang menuju tempat persidangan. Mobil tahanan ini dipimpin seorang wanita bernama Helle yang membawa tahanan seorang anak muda. Saat sampai di gedung pengadilan, si anak muda ini disambut oleh puluhan pendemo. Namun belum jelas kejahatan apa yang telah ia lakukan. Malahan tiba-tiba seorang tak dikenal muncul dan menembak kepalanya. Tokoh utama dari film ini adalah seorang pria bernama Zaid. Ia terlihat sedang menjalani masa tahanannya, dan saat bersantai dengan bermain catur, ia melihat seorang anak muda yang sedang ditindas. Zaid kemudian menyelamatkan anak muda tersebut dengan mengajaknya bermain catur, dan saat itu, para preman penjara ini seakan-akan tak berani menyentuhnya. Saat bermain catur, Zaid menasihati anak muda ini agar fokus mengingat keluarga yang menunggunya di luar penjara, dan dengan begitu ia tak akan mudah putus asa. Tapi anak muda ini malah bertanya balik dengan pertanyaan yang sama. Kalau Zaid fokus mengingat siapa selamanya di penjara. Zaid tak menjawab pertanyaan tadi. Tapi pada saat di dalam sel, terlihat sebuah foto seorang anak kecil yang Zaid pajang di dinding selnya. Singkat cerita, sore itu Zaid diberitahu oleh sipir yang berjaga bahwa ayahnya datang untuk berkunjung. Saat sudah sampai ruang kunjungan, ternyata ia dibohongi dan malah diinterogasi oleh Helle. Helle bertanya kepadanya terkait apakah ia mengenal seorang penjahat bernama Mudir. Seorang pimpinan gangster yang belum lama muncul dan merekrut banyak dari kalangan anak muda. Langsung saja Zaid diminta menyusun untuk menjadi anggota gangster milik Mudir. Dan sebagai gantinya ia akan dibebaskan. Tapi hal itu terlalu beresiko. Sekalipun di penjara, Zaid pun tahu kabar mengenai hal yang tak mampu melindungi anak muda tadi. Bagaimana dengan dirinya nanti? Sekali lagi Helle mencoba membujuknya dengan menyebut nama dari anak Zaid. Tapi tetap saja tawarannya itu, ia tolak. Dan fakta menarik, Zaid adalah seorang mantan dokter spesialis. Namun di masa mudanya, Zaid menghabiskan waktu sebagai atlet bela diri. Di film pertamanya, ia membantai sebuah gangster akibat adiknya dibunuh. Jadi bisa dibilang kemampuannya tak main-main. Jeg ved udmærket godt, du ikke er som de andre. Holder dig meget for dig selv. Malam itu saat Zaid tidur, tiba-tiba ia dibangunkan oleh sipir. Tanpa pemberitahuan dirinya dipindahkan ke sel khusus tempat para mantan gangster. Di situ Zaid sadar, siapa lagi yang melakukan ini kalau bukan Helle. Ia ingin menekannya agar mau menerima tawaran tadi. Hal yang berbeda di sel ini adalah para tahanan dibebaskan untuk mengunjungi sel tahanan lainnya, dan pagi itu kamar Zaid diobrak-abrik oleh napi lainnya. Di sini terlihat ia mencoba menahan diri. Dan siang itu Zaid menelepon istrinya dan memohon agar diberikan waktu untuk berbicara dengan putranya yang bernama Noah. Karena kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Tapi sepanjang telepon berlangsung, Noah tak ingin berbicara kepadanya. Noah, masih hai, Noah. Bagi Zaid putranya adalah segalanya, maka dari itu, setelah berpikir sejenak, ia pun menerima tawaran Helle. Dengan syarat setelah dibebaskan nanti, ia tak diberikan misi apapun. Pertama-tama ia diperintahkan untuk menarik perhatian seorang tahanan bernama Adil. Ia adalah orang yang dipercaya oleh Mudir untuk merekrut para mantan napi untuk masuk ke dalam gangsternya. Dan sore itu juga, tanpa basa-basi, Zaid membunuh 3 orang preman yang tadi mengobrak-abrik kamarnya. Bermodalkan sebidak catur. Keesokan harinya, Zaid kemudian dipanggil menghadap oleh Adil. Ia dikawal oleh beberapa bawahannya yang siap mengeroyok Zaid kapan saja. Ternyata untuk mendapatkan kepercayaan Adil, tak semudah yang Helle bilang, karena ia kembali diberikan opsi jika ingin direkrut. Maka Zaid diminta untuk melukai seorang tahanan di sel tertentu, dan jika dirinya menolak, maka anak buahnya akan mengeroyok Zaid. Saat itu juga Zaid mengiyakan tawaran tersebut.
Saat kembali ke Seoul, hati Zaid sempat bimbang karena harus melukai seorang yang tak bersalah. Tapi hal ini sudah menjadi konsekuensi dari misi penyamarannya. Akhirnya saat ada kesempatan, ia pun masuk ke Seoul 157 dan menghajar target yang dimaksud. Tetapi tidak diperlihatkan siapa target tersebut. Sampai keesokan sorenya saat Zaid lagi di jalan bersama Adil. Terlihat seorang anak muda yang kemarin menemaninya bermain catur sudah babak belur. Setelah mendapatkan kepercayaan Adil, Zaid pun akhirnya dibebaskan dari penjara, dan siang itu mendatangi istrinya bernama Steel, dan ternyata ia tengah hamil dan sudah menikah dengan orang lain. Sebenarnya Zaid hanya ingin bertemu anaknya bernama Noah, dan saat itu Noah sedang berlatih sepak bola. Malam itu tiba-tiba Zaid menerima telepon dari teman Adil yang bernama Jimmy. Ia diminta untuk bersiap-siap, dan tak lama kemudian ia pun dijemput di tengah jalan. Tiba-tiba Zaid dicekik dari belakang, sembari diintegrasi para anggota gangster. Dan dipertanyakan, mengapa mantan dokter mau bergabung dengan para gangster. Jimmy kemudian memperingatkan akan membunuhnya dengan tangannya sendiri jika Zaid terbukti sebagai penyusup-penyusup di kemudian hari. Keesokan harinya Hel kembali menemui Zaid. Di sebuah museum, Zaid mencoba menceritakan kejadian semalam. Namun Helo bilang untuk tetap tenang, karena operasi yang Zaid laksanakan ini tak diketahui oleh polisi manapun selain dirinya. Amigo, brug dig. Du kan passe mig mere. Brug for alt, du kan få på museer, så vi kan få bygget en sag. Malam itu Zaid mendadak didatangi oleh Jimmy. Dan dibawa ke sebuah tempat rahasia, bahkan mata Zaid ditutup agar tak mengetahui lokasi yang akan mereka tuju. Begitu sampai di sana, sebelum memasuki gedung, pakaian Zaid digeledah. Di sini cukup menegangkan, karena harusnya Zaid tadi memasang alat penyadap di dadanya sebelum keluar kamar, tapi untung saja pas pakaiannya dibuka, alat penyadap itu tak ditemukan. Dan ketika mereka masuk ke dalam, ia langsung diperintahkan untuk mengobati salah seorang anggota gangster yang terkena luka tembakan. Terlihat Mudir juga ada di sana. Zaid sendiri agak kaget. Sekaligus dengan tegas bilang, untuk pengobatan ini, ia membutuhkan ketenangan. Karena sudah bertahun-tahun dirinya tak melakukan operasi, maka dari itu ia meminta Jimmy dan anggota lainnya untuk keluar. Dari sana permintaannya itu dianggap arogan oleh Jimmy dan hampir saja membunuhnya, namun Mudir menghentikan aksi tersebut. Dan akhirnya operasi pun dimulai dengan tenang, dan kebetulan orang yang akan ia operasi adalah adik dari Mudir. Operasi pun berjalan dengan lancar. Dan Mudir sendiri yang mengantarkan Zaid pulang ke apartemennya dan berterima kasih atas keahliannya. Ketika Zaid berkunjung menemui putranya, ia diacuhkan. Namun lama-kelamaan Zaid berhasil membujuknya untuk saling berbincang, karena pada dasarnya Zaid memang seorang ayah yang bertanggung jawab, hanya saja bernasib kurang baik. Dan beberapa hari kemudian, para anggota gangster Mudir kembali berkumpul. Siang itu mereka menemui ketua gangster lainnya bernama Boba. Dialah yang melukai adik Mudir. Kemarin mereka berdua bertemu untuk membahas soal kelanjutan wilayah kekuasaan masing-masing. Di sini kita juga disadarkan, sekalipun Mudir ini orangnya terlihat lembut, tapi ia sangat berbahaya, karena penuh dengan strategi. Keesokan harinya, Zaid kembali ditugaskan dalam sebuah misi. Ia diminta untuk mengambil paket narkoba yang diseludupkan dari pelabuhan. Dalam tugas ini ia ditemani oleh pemuda bernama Rashid. Tapi agar tak terdeteksi oleh polisi, Rashid pergi dari lokasi lebih awal dan menggunakan rute yang berbeda dengannya. Sedangkan saat giliran Zaid akan pergi, dirinya dihadang oleh sekelompok anggota gangster tak dikenal. Pada saat dirinya terjatuh akibat pukulan, Zaid diam-diam berhasil memasang alat pelacak pada mobil gangster tersebut, dan begitu mereka pergi Zaid berhasil melacak pergerakannya. Ternyata yang mencuri paket itu tak lain adalah kelompok gangster Boba. Tanpa rasa takut Zaid langsung masuk ke markas musuhnya dan meminta agar paketnya dikembalikan. Tapi tentu saja aksinya itu ditertawakan dan akhirnya
Saat keadaan terdesak, Zaid kemudian memutuskan untuk melakukan aksi parkour demi kabur dari gempuran anggota gangster. Ia bahkan sempat mengalahkan beberapa musuh yang menghalanginya dalam proses kabur. Zaid yang kabur menggunakan motor berusaha mengecoh para penjahat. Namun pada akhirnya, dia terkena gempuran tembakan dan membuatnya terjatuh. Untung saja para gangster kabur dari lokasi setelah mendengar suara siren polisi. Sedangkan Zaid juga ikut kabur dengan menaiki mobil yang berada di dekatnya. Di markas, Zaid menceritakan kejadian tadi. Mereka sempat tak percaya sampai ia mengeluarkan senjata boba yang tadi ia curi. Seketika Mudir bersama orang-orang di markas memuji aksi heroiknya. Singkat cerita, Saat selesai berpesta, ada salah satu anggota gangster bernama Didi meminta tolong ke Zaid untuk dibantu menagih hutang transaksi narkoba yang belum juga dibayar oleh pembelinya. Didi ini adalah seorang tinggal di apartemen yang sama dengan Zaid. Dan ia menjadi pengedar demi membantu perekonomian keluarganya. Sebenarnya Zaid sangat kecewa, anak muda sebaik dirinya malah masuk ke lingkungan yang tak benar. Makanya sebelum membantu menagih hutang, Zaid sempat menceramahinya. You want a para? One mom. Mismo manera. Tarde. Have an outing? Di sisi lain, kedekatan Zaid dan putranya Noah semakin berkembang. Mereka lebih sering bertamu, namun tiba-tiba Noah melontar sebuah statement yang membuat Zaid tertunduk. Setelah menemui porteranya, Zaid kemudian menemui Haley di perpustakaan untuk menyerahkan seluruh hasil rekaman penyadapannya. Haley cuma memperingatkan, kalau berdasarkan informasi intel, gangster boba masih mencari-cari Zaid untuk balas dendam. Keesokan harinya, Zaid kembali ditugaskan, dan kali ini ia bersama Didi menemani adik Mudir bernama Nazar untuk keliling di beberapa tempat bisnis demi menagih iuran bulanan. Semua berjalan lancar sampai ketika mereka masuk ke mobil tiba-tiba. Nazar pun mati di tempat, sedangkan Zaid bersama Didi berusaha kabur. Dan kebetulan sekali, Haley juga berada di lokasi yang sama dari tadi dan sempat menyaksikan bagaimana Zaid ditembaki. Ia pun menyuruh seluruh unitnya untuk segera datang ke lokasi. Sedangkan Zaid dan Didi kemudian kabur masuk ke dalam sebuah toko. Ia kemudian menyuruh Didi untuk kabur melalui di pintu belakang lebih duluan. Sedangkan Zaid menahan musuh yang akan datang, tapi tiba-tiba yang muncul adalah Hela. Di sini Didi ternyata masih berada di balik lemari dan mendengarkan pembicaraan rahasia mereka berdua. Saat kembali ke markas, Jimmy melaporkan ke Mudir bahwa ia telah menghabisi orang yang membunuh Nazar. Tapi akibat kejadian ini juga, Zaid mendengar orang-orang merasa ada yang janggal, di mana mereka berhasil menemukan berbagai alat pelacak yang terpasang di mobil Mudir, yang sebenarnya Zaid pasang beberapa hari sebelumnya. Belum lagi saat kejadian kemarin polisi tiba-tiba muncul saat kejadian berlangsung seakan-akan mereka telah dibuntuti sejak awal. Zaid yang mulai panik dan ingin pulang, tiba-tiba malah ditahan dan diajak ke sebuah tempat. Terlihat Rashid dan Jamie juga ikut serta. Ia semakin deg-degan karena Mudir menanyakannya beberapa pertanyaan tajam soal kejadian kemarin. Ternyata tempat yang mereka datangi adalah sebuah gudang interogasi. Dan di saat Zaid merasa penyamarannya telah terbongkar, yang terjadi malah sebaliknya. Karena yang dicurigai sebagai pengkhianat ternyata adalah Rashid. Sedangkan Zaid diminta ikut untuk membantu menyiksanya. Selama interogasi di sini Zaid benar-benar tak tega, ia merasa bersalah. Sampai akhirnya Rashid berkata bahwa dialah yang membocorkan informasi mengenai pengiriman paket narkoba kemarin ke Boba. Hal itu ia lakukan karena ibunya telah disandra oleh mereka. Setelah disiksa habis-habisan, Rashid kemudian diangkut untuk dieksekusi di suatu tempat. Akibat hal ini, Zaid menemui Haley dan bilang ia ingin mundur dari misinya. Ia merasa jika dilanjutkan yang ada Mudir mulai mencurigai dan membunuh anak muda lainnya. Haley kemudian mengingatkan, kalau ia memiliki kuasa atasnya, ia bisa saja kembali menjembloskan Zaid ke penjara.
bahkan menambahkan masa tahanannya. Maka dari itu penyamarannya harus tetap dilanjutkan. Di waktu yang bersamaan, Mudir memanggil Dida untuk diinterogasi. Ia mulai mencium ada hal yang tak beres, dan setelah diancam ibunya akan dibunuh. Akhirnya Didi menceritakan persenggokolan Zaid dengan seorang polisi. Keesokan harinya Zaid terlihat sedang menikmati waktu bersama putranya di sebuah taman hiburan. Hubungan keduanya semakin membaik dan kini Noah sudah menyadari bahwa Zaid adalah ayah kandungnya. Sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena saat di jalan pulang, tiba-tiba mobil mereka ditembaki oleh para anggota gangster. Untung saja mereka selamat, tanpa terluka sedikit pun. Di sini Zaid menyadari, ia tak bisa lagi menemui putranya. Karena hanya akan membahayakan nyawanya, ia pun meminta agar Noah tak pernah melupakan bahwa ia sangat sayang kepadanya. Sekalipun mungkin, setelah ini, keduanya tak bisa lagi bertemu. Para gangster mencari Zaid kemana-mana, bahkan apartemennya telah diobrak-abrik. Alat penyadap yang ia simpan juga hilang. Tapi yang lebih ia khawatirkan adalah foto Noah yang ia pajang ikut hilang. Zaid yang khawatir kemudian menelepon Halo untuk meminta bantuan. Tetapi tiba-tiba ia dibuat pingsan oleh orang tak dikenal. Zaid pun dibawa ke gudang interogasi ke Mariel. Jinmei kemudian menghubungkannya ke Mudir melalui telepon, di mana Mudir bilang setelah ia membunuhnya tak lama lagi mantan istri dan anaknya akan ikut ia bantai. Seketika Zaid langsung lemas dan memohon agar keluarganya tak ikut dilibatkan. Zaid diam-diam berhasil melepaskan ikatan tangannya. Sekalipun harus terluka ia tak peduli lagi, karena sekarang di pikirannya, bagaimana cara ia bisa melindungi putranya. Seorang diri Zaid berhasil mengalahkan dua gangster yang menahannya, sekalipun ia harus terkena luka tusukan saat melawan Jimmy. Tanpa membuang waktu, Zaid kembali ke markas untuk mencari keberadaan Mudir. Siapapun yang menghalanginya ia hajar, hingga tak sadarkan diri, dan hal itu membuat para anggota gangster yang tersisa ketakutan dan memilih untuk pergi dari sana. Sedangkan Zaid setelah mencari kemana-mana tak berhasil menemukan Mudir. Ia hanya melihat foto putranya yang berada di atas dan saat perhatiannya teralihkan, tiba-tiba Mudir menembaknya dari belakang. Saat sudah hampir dieksekusi, Didi muncul dan mengancam Mudir agar Zaid dibebaskan. Sekalipun ia sempat membuka penyamaran Zaid, tapi Didi tak bisa melupakan kebaikannya selama ini dan saat Mudir lengah, disitulah Zaid berhasil menembaknya hingga tewas. Setelah semua selesai, Zaid berterima kasih ke Dida dan menyuruhnya segera pulang ke rumahnya, serta jangan pernah kembali lagi. Tak lama kemudian, suara seruan polisi mulai terdengar dan Zaid bersiap untuk menyerahkan diri dan dengan begitu film pun selesai.